Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan mereview soal untuk persiapan PTS. Nah, yang akan direview pada hari ini yaitu soal-soal tentang garis singgung lingkaran. Jadi ada garis singgung lingkaran, nanti ada soal GSPD dan GSPL juga. Nah, yang pertama nomor 9. Nomor 9 itu kita masuk ke garis singgung lingkaran. Nah, di sini belum ke persekutuan ya. Jadi garis singgung lingkaran saja. Bukan garis singgung persekutuan dalam atau luar. Karena di sini lingkarannya hanya ada satu. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, maka langsung kita pakai prinsip Pythagoras. Nah, yang harus diingat adalah bahwa siku-sikunya itu ada di B. Ya. Jadi siku-sikunya itu ada di B. Nah, jangan sampai salah menentukan sisi miringnya, nanti salah rumusnya. Oke, di soal diketahui bahwa BC adalah garis singgung lingkaran. Kemudian jari-jarinya 7 cm dan panjang dari A ke C adalah 25. Dari A ke C-nya 25 cm. Ini 25, kemudian jari-jarinya 7. Nah, yang ditanyakan berapakah panjang BC? Karena siku-sikunya di B, maka BC itu adalah bukan sisi miring dari Pythagoras. Maka rumusnya ketika bukan sisi miring berarti dikurangi. Ya, jadi BC sama dengan akar dari AC pangkat 2 dikurangi AB pangkat 2. Nah, AC-nya itu 25, AB-nya 7. 25 pangkat 2 itu 625 dikurangi 49 sama dengan akar dari 625 dikurangi 49 itu akar dari 576. Nah, akar dari 576 itu merupakan hasilnya bilangan bulat ya, jadi bisa diakarkan. Hasilnya sama dengan 24 cm. Kalau kalian hafal triple Pythagoras bisa langsung, misalkan triple Pythagoras itu 25, 7, berarti satunya lagi adalah 24. Nah, itu bisa langsung. Tapi kalau tidak hafal, gunakan rumus Pythagorasnya saja. Ya, jadi tidak usah menghafalkan triple Pythagoras, cukup pahami rumus dari teorema Pythagorasnya. Nomor 10. Nah, nomor 10 itu masuk ke persekutuan. Jadi garis singgung persekutuan dalam. Nah, di sini tidak ada gambarnya, jadi langsung ke soal cerita. Jadi hanya ditulis saja, diketahui jarak titik pusatnya itu 13, berarti titik pusat itu kan sentral. Sentralnya 13 cm. Sedangkan jari-jari lingkarannya itu jari-jari yang pertama 3 cm, jari-jari yang kedua sama dengan 2 cm. Nah, menuliskan diketahuinya apa saja dari soal itu membantu kita untuk mengetahui bahwa yang dipakai adalah rumus yang mana. Nah, ditanyakan adalah GSPD. Oke, yang ditanya GSPD, kita substitusi ke rumus. GSPD sama dengan akar dari sentral kuadrat dikurangi, karena persekutuan dalam berarti dijumlah ya, R1 tambah R2. Jangan lupa pangkat 2-nya.
akar dari 13 dikurangi 3 tambah 2. Nah, sama dengan akar dari 13 kuadrat itu 169 dikurangi 5 pangkat 2. Kalau langsung juga boleh. Jadi 169 dikurangi 25 sama dengan akar dari 144. Nah, akar dari 144 itu sering kita pakai juga ya, sering ditemukan nih kalau kalian menghitung Pitagoras, sering latihan soal Pitagoras, akar 144 itu sama dengan 12 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Dan nomor 11. Nomor 11 masih satu tipe dengan nomor 10. Ya, kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja dari soal. Garis singgung persekutuan dalam berarti GSPD-nya sudah ada. Sama dengan 24 cm. Nah, panjang jari-jarinya adalah yang pertama 5 cm. Yang kedua adalah 2 cm. Yang ditanyakan jarak pusat dua lingkaran, itu berarti sentral. Ya, ingat. Jarak pusat dua lingkaran adalah sentral. Nah, kita substitusi ke rumusnya. Sentral sama dengan akar dari, kalau sentral itu kan sama dengan sisi miringnya ya. Berarti rumusnya dijumlah. GSPD pangkat 2 ditambah R1 tambah R2 dipangkatkan 2 juga. Nah, GSPD-nya tadi 24 pangkat 2 ditambah ini 5 tambah 2 atau mau langsung 7 juga boleh. Nah, 24 pangkat 2 itu sama dengan 576 dikurangi, ini kan 7 berarti ya, 7 tambah, ditambah 5 tambah 2 itu kan 7. 7 itu 49. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 625. Nah, akar dari 625 itu sering dipakai juga. Sama dengan 25 cm. Ya, jadi ingat, sentral itu di garis singgung persekutuan dalam ataupun luar merupakan sisi miringnya. Ya, kalau di Pitagoras sentral itu berarti sisi miringnya. Sisi miring itu yang terpanjang. Maka ketika ditanyakan sentral, otomatis dia akan lebih panjang dari GSPD, lebih panjang juga dari penjumlahan jari-jarinya. Nah, ketika kamu menemukan sentralnya kurang, misalnya lebih kecil dari GSPD, berarti kamu salah rumus. Ya, karena rumusnya harusnya ditambah, bukan dikurangi. Nomor 12, jarak pusat dua lingkaran, berarti S-nya 29 cm, jari-jari satunya 17, jari-jari duanya 4 cm. Nah, yang ditanyakan adalah GSPL, bukan GSPD. Garis singgung persekutuan luarnya. Kita substitusi ke rumus. GSPL sama dengan akar dari sentral kuadrat dikurangi. Nah, ini bedanya ya dengan GSPD. R1 kurangi R2. Kalau GSPD kan dijumlah. Kalau GSPL atau persekutuan luar, jari-jarinya itu dikurangi atau selisih. Akar dari 29 kuadrat dikurangi 17 kurangi 4. Sama dengan akar dari 841 dikurangi 13 kuadrat. Nah, 13 kuadrat juga sering dipakai.
Akar dari 841 dikurangi 169. Nah, sama dengan 672. Oke, karena ini hasilnya bukan bilangan bulat, jadi akar 672 itu bukan bilangan bulat, jadi cukup sampai sini. Ya, sudah selesai. Nah, untuk nanti soal PTS-nya insya Allah hasilnya bilangan bulat. Ya, jadi jangan khawatir. Kalaupun tidak bilangan bulat, nanti dipilihannya dalam bentuk akar seperti ini. Nomor berikutnya 13. Nah, nomor 13 jarak pusat dua lingkarannya 17 cm. Jadi diketahui S jarak pusat dua lingkaran itu kan S sentralnya 17 cm. Kemudian GSPL-nya sudah ada. R1-nya juga sudah ada. Nah, inilah kegunaan menuliskan diketahuinya apa saja. Maka yang ditanyakan tinggal kamu cari. Dari rumus yang belum ada itu kan berarti R2-nya. Nah, karena yang dicari jari-jari, maka ingat rumus untuk mencari jari-jari. R1 dikurangi R2. Kenapa dikurangi bukan ditambah? Karena ini persekutuan luar. Sentral kuadrat dikurangi GSPL. R1-nya 12 dikurangi R2 sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi dikurangi 15 kuadrat. Nah, 12 dikurangi 2-nya dibiarkan dulu karena kan R2-nya belum ada ya. 12 dikurangi R2 maksudnya. Nah, R2-nya belum diketahui, justru itu yang akan kita cari. Nah, 17 kuadrat itu sama dengan 289 dikurangi 15 kuadrat 225. 12 dikurangi R2, bukan R pangkat 2, tapi R2. Sama dengan akar dari 289 dikurangi 225. Nah, 64. 12 dikurangi R2 sama dengan 8. Nah, di sini juga harus hati-hati. Di sini boleh langsung. Oh, berarti R2-nya adalah 12 kurangi 8. Nah, kita pindahkan aja. 12 dikurangi 8 sama dengan R2 karena asalnya pengurangan atau negatif ketika pindah ruas jadi positif. Nah, ini juga 8 ketika pindah ruas jadi negatif. 12 dikurangi 8 itu 4. Jadi jari-jari keduanya atau jari-jari yang lainnya adalah 4 cm. Nomor 14. Nah, nomor 14 sedikit variasi. Jadi ada tambahan variasi soal. Garis AC dan BC adalah garis singgung lingkaran. Nah, di sini diketahui OA-nya itu 12 dari O ke A. Nah, ini ya, 12 cm. Dari A ke B itu 16. Dari A ke B 16. Kemudian luas layang-layangnya adalah 160. Nah, untuk mencari AC, yang ditanyakan AC. Untuk mencari AC kita butuh, kita tulis dulu. Perhatikan segitiga siku-sikunya ya. AC kuadrat sama dengan di segitiga ACO. Misalnya kita pakai yang ini kan, yang ACO. AC kuadrat sama dengan, ingat siku-sikunya ada di A. Ya, jadi siku-sikunya itu segitiga ACO atau OAC, siku-sikunya ada di sini. Dari mana bisa tahu siku-sikunya di sini? Karena garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari lingkarannya. Nah, kan sudah ditulis siku-sikunya di mana, maka kita tahu bahwa AC itu bukan sisi miring.
Jadi rumusnya AC kuadrat sama dengan OC kuadrat dikurangi OA. Nah, OC-nya yang sisi miring ya. Di sini yang jadi masalah berikutnya adalah OA-nya kita tidak tahu berapa ya. OA udah tahu, OC-nya yang kita tidak tahu. Nah, bagaimana mencari OC? Mencari OC dengan rumus luas. Ya, jadi ada gunanya luas dari layang-layang tadi. Luas ABCO, ABCO kan layang-layang ya, sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. Nah, 160 sama dengan D1 diagonal yang pertama, yaitu A ke B. Kita tulis dulu AB dikali diagonal yang kedua, yaitu OC. Nah, ini yang mau kita cari. Oke, kita lanjut ke sini. Kita kali silang dulu ya, jadi 160-nya kita kalikan 2 dulu. 160 dikali 2 sama dengan AB kan sudah diketahui di soal. 16 dikali OC. 320 sama dengan 16 kali OC. 16-nya pindah jadi pembagian, bukan jadi pengurangan ya, karena kan asalnya di sini perkalian. Nah, jadi OC-nya sudah ketemu. OC-nya adalah 320 dibagi 16. OC-nya sudah ketemu, yaitu 20 cm. Oke, OC ketemu, maka kita balik lagi ke rumus AC sama dengan, nah ini nggak ada pangkat 2-nya ya. AC sama dengan akar dari OC-nya kuadrat. Kita tulis langsung angkanya 20 kuadrat dikurangi OA-nya 12. Nah, akar dari 400 dikurangi 144. Akar dari 400 kita kurangi 144 sama dengan 256. Oke, akar dari 256 juga sama ya. Sering kita temukan di Pitagoras, yaitu 16 cm. Jadi panjang AC atau garis singgung lingkarannya adalah 16 cm. Oke, nomor terakhir tentang persamaan tentang garis singgung lingkaran. Nomor 23 ada di esai berarti. Kita lihat. Di sini sudah ada gambarnya. Nah, kalau sudah ada gambar memudahkan biasanya. Kita lihat ini ini garis singgung persekutuan dalam GSPD. Ya, yang sudah diketahui apa saja kita tulis. PQ dari P ke Q adalah GSPD-nya. GSPD sama dengan PQ sama dengan 16 cm. A ke B adalah sentralnya. Jadi sentral sama dengan AB-nya sama dengan 20 cm. Jari-jari A atau R1 ya, 10. Nah, dari sini sudah kelihatan yang ditanya berarti jari-jari satunya lagi. Oke, kita jawab. Rumus GSPD ingat ditambah. R1 tambah R2 sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi GS PD kuadrat. R1-nya sudah ada, R2-nya yang mau kita cari. R2 bukan R pangkat 2. Oke. Nah, S-nya berapa tadi? S-nya 20, GSPD-nya 16. 10 ditambah R2 sama dengan 400 dikurangi 16 pangkat 2. 256. 10 ditambah R2 sama dengan akar dari
400 dikurangi 256. Nah, ini juga sering ya. Jadi 10 ditambah R2 sama dengan 12, akar 144. R2-nya kita pindahkan 10. 12 kurangi 10. R2 atau jari-jari yang kedua adalah 2 cm. Jadi sudah ketemu jari-jarinya yaitu 2 cm. Oke, untuk review bab persamaan review bab tentang garis singgung lingkaran sudah dibahas semua ya. Jadi soal-soal tentang garis singgung lingkaran baik itu GSL-nya saja atau garis singgung persekutuan, GSPL, GSPD itu soal-soalnya tadi yang Miss bahas semua itu semuanya ada di PTS ya, soalnya sudah mirip. Jadi silahkan dipelajari lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.